Setelah Teng Huayuan menyuruh Wang Lin untuk menghabisinya, Wang Lin pun yang mendengarnya segera mengangkat jarinya yang kali ini memunculkan energi spiritual cahaya emas. Dengan itu pun tanpa basa-basi langsung dilesatkannya ke arah Teng Huayuan mencoba untuk menghabisinya. Namun tanpa diduga, tepat baru saja Wang Lin akan melesatkan serangan jarinya itu ke arah Teng Huayuan, sebuah teriakan keras yang menyuruh Wang Lin untuk menghentikan tindakannya itu pun tiba-tiba terdengar dari arah kejauhan. Mendengar suara ini, Teng Huayuan pun spontan menghela napas lega di balik kegirangan yang kali ini ditunjukkannya. Sebab ia kali ini mengenali suara itu ternyata berasal dari Punanji yang kemungkinan saja akan menyelamatkan hidupnya kali ini dari jeratan Wang Lin. Namun tepat baru saja Teng Huayuan bisa menghela napas lega, Wang Lin pun yang merasa kedatangan sosok Punanji akan mengacaukan rencananya menghabisi Teng Huayuan, memilih untuk secepatnya memokatkannya. Dengan segera ia menjetikkan cahaya emas di jarinya yang tanpa basa-basi langsung dilesatkannya ke dahi Teng Huayuan, sehingga membuat Teng Huayuan pun yang terkena serangan ini pada akhirnya mokat. Saat ini pun membuat dendam antara keluarga Wangnya dan keluarga Teng sepenuhnya dihilangkan, dengan keluarga Teng sekarang akhirnya benar-benar musnah dari dunia penuh tipu-tipu ini. Pasca Wang Lin memokatkan Teng Huayuan, sosok Punanji pun akhirnya tiba di depannya, dan ketika melihat kematian dari Teng Huayuan serta menara kepala para anggota keluarga Teng yang menjulang tinggi di atasnya, ia pun tanpa sadar sontak menunjukkan keterkejutan hebat di balik ketakutan di raut wajahnya, sebelum kemudian ia mengalihkan tatapan herannya ke arah Wang Lin, melontarkan kutukan keras padanya yang telah menjadi biang keladi atas pembantaian brutal semua anggota keluarga Teng. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya hanya menunjukkan mode diamnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan kemudian ia memunculkan serangan kejutnya pada Punanji berupa kilatan petir merah di dahinya yang tanpa basa-basi segera dilesatkannya ke arahnya. Namun di bawah serangan kilatan petir merah dari Wang Lin yang melesat ke arahnya, Punanji pun segera membentuk sebuah perisai cahaya di depannya sehingga membuat serangan kilatan petir merah itu pun berhasil diblokirnya. Dengan setelah memblokir serangan itu, Punanji pun balik meluncurkan serangannya pada Wang Lin. Saat segera ia melesatkan gabungan gelombang sinar cahaya hijau dan merah ke arah Wang Lin. Tapi di sini Wang Lin pun yang melihatnya segera memunculkan bendera jiwanya dalam bentuk naga yang langsung dibentangkannya untuk menghentikan serangan gelombang sinar cahaya dari Punanji itu. Namun di bawah pertahanan bendera jiwanya, Wang Lin pun merasakan serangan gelombang sinar cahaya dari Punanji tampak sangat kuat, sehingga membuatnya pun tampak sedikit tak sanggup untuk menghentikannya. Oleh sebab itu mencoba cara lain untuk menghentikan serangan gelombang sinar cahaya ini, ia pun mengalihkan targetnya ke arah sang pemilik serangan Punanji. Saat kemudian ia memunculkan combo serangan berupa sebuah tangan raksasa yang terbentuk dari sinar cahaya merah dan kilatan petir merahnya. Dengan itu pun tanpa ampun segera dilesatkannya ke arah Punanji, sehingga menyebabkan Punanji pun yang melihatnya spontan menunjukkan keterkejutan bercampur kepanikan di raut wajahnya. Dengan tak menyangka Wang Lin akan meluncurkan serangan combo edan itu terhadapnya, membuatnya pun tampak merasa pasrah jika dirinya terkena serangan ini sudah bisa dipastikan ia akan menjemput ajalnya. Tapi tanpa diduga, ketika kepasrahan ini masih ditunjukkan Punanji, dengan kedua serangan itu akan menghantam tubuhnya, sebuah raungan keras entah dari mana datangnya pun tiba-tiba terdengar, diikuti dengan kemunculan seorang pria tua bertubuh gemoy yang tiba-tiba muncul secepat jurik di depan Punanji untuk kemudian tanpa basa-basi menghancurkan kedua combo serangan Wang Lin sebelumnya. Dengan setelah melakukan tindakan heroik penyelamatannya itu, ia pun perlahan memandang Wang Lin menggunakan tatapan terkejutnya dan tak menyangka pemuda cukup dikenalnya ini yang menurutnya 400 tahun yang lalu telah mokat, nyatanya sampai sekarang masih hidup yang bahkan mencapai tingkat kultivasi yang terbilang sangat tinggi. Namun di balik rasa heran yang ditunjukkannya, pria tua gemoy itu pun memilih untuk membuangnya dan mengungkapkan pada Wang Lin bahwa dirinya yang tua ini akan mengampuni hidupnya, tetapi dengan syarat ia harus menyerahkan manik menentang surga yang dimilikinya. Dan ia juga berjanji akan membiarkannya menjadi seorang penguasa peringkat 1 terkuat di bumi di negara jauh. Mendengar ini, Wang Lin pun tak bergeming sedikit pun atas tawaran itu. Malah sebaliknya niat menghabis yang sangat brutal terpancar di raut wajahnya, dikarenakan ia memang telah menyimpan dendam kesumat pada si pria tua gemoy ini yang juga menjadi dalang dari pembantaian keluarga Wangnya, sehingga membuatnya pun kali ini berniat untuk memokatkannya saat segera memunculkan setetes darah emas di tangannya yang memancarkan tekanan dewa kuno. Itu pun tanpa basa-basi langsung dilesatkannya ke arah langit membentuk sebuah simbol megah yang secara mengejutkan memunculkan seekor raksasa emas yang segera menggetarkan seluruh penjuru negara jauh.
Di balik cahaya emasnya yang sepenuhnya menutupi langit dan bumi, dengan ketika kemunculan raksasa emas ini, Wang Lin pun yang sebelumnya dalam keadaan baik-baik saja, kini telah mengalami kesuraman yang cukup parah dengan energi spiritual di dalam tubuhnya yang terkuras habis. Tetapi di balik kesuramannya ini, Wang Lin pun mencoba untuk berjuang di sisa-sisa energi terakhirnya, menunjuk ke arah si pria tua gemoy sebagai perintah pada raksasa emas untuk memokatkannya. Menyebabkan raksasa itu pun langsung mematuhi perintah ini. Saat segera ia mengalihkan tatapannya ke arah si pria tua gemoy, melambaikan tangan besarnya yang secara barbar dilesatkannya ke arahnya. Melihat ini, pria tua gemoy pun sontak menunjukkan kepanikannya, merasakan bahaya yang sangat mengerikan dari serangan ini. Oleh sebab itu mencoba untuk menghindarinya. Ia pun cara membagongkan segera menarik Punanji, mencoba untuk menjadikannya tameng di depannya, menahan serangan tangan besar dari raksasa emas itu. Dengan ketika tangan raksasa itu menghantam secara barbar ke arah Punanji, tubuhnya pun secara menyuramkan berubah menjadi debu, dan juga secara bersamaan tangan si pria tua gemoy itu mengalami hal yang sama, sehingga buahnya pun kali ini tampak mengerang kesakitan di balik kepucatan yang terpancar di raut wajahnya. Maka dari itu tak sanggup untuk berduel melawan boneka raksasa emas Wang Lin, ia pun memutuskan untuk kabur dari TKP-nya. Saat segera memunculkan sebuah batu giok di tangannya yang tanpa basa-basi langsung dihancurkannya, itu pun memunculkan gelombang cahaya putih yang langsung menyelimutinya. Dengan ketika gelombang cahaya putih itu sepenuhnya menyelimutinya, sosoknya pun dengan anehnya tiba-tiba menghilang dari TKP-nya. Setelah pria tua gemoy itu secara anehnya menghilang, Wang Lin pun yang melihatnya sontak bereaksi. Dengan segera ia menelan pil obat dari tas penyimpanannya, mencoba untuk memulihkan energi spiritual di dalam tubuhnya yang sebelumnya terkuras habis, dan kemudian mulai menyebarkan akal ilahinya mencari jejak keberadaan si pria tua gemoy itu. Namun setelah waktu yang cukup lama, Wang Lin menyebarkan akal ilahinya ini, ia pun hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya, dikarenakan ia tak merasakan sedikit pun batang hidung dari si pria tua gemoy itu. Membuatnya pun berpikir bahwa batu giok yang digunakannya sebelumnya merupakan sebuah benda yang digunakannya untuk melarikan diri, sebab ia dapat menebak batu giok itu kemungkinan dipastikan berisi semacam gelombang perpindahan yang memungkinkannya dapat berpindah tempat dari TKP-nya ke jarak yang terlampau sangat jauh, sehingga menyebabkannya pun spontan melontarkan pujiannya pada harta ajaib dari negara budidaya peringkat 4 itu, yang menurutnya benar-benar jauh melebihi harapannya. Memikirkan hal ini, Wang Lin pun memilih duduk bersila di atas tanah untuk memulihkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Saat setelah waktu yang lama melakukan hal ini, ia pun segera berdiri dari TKP-nya, melambaikan tangannya untuk kemudian membawa menara yang terbuat dari kepala semua anggota keluarga Teng OTW pergi menuju rumah keluarga Wangnya yang terletak di sebuah desa tepat di bawah kaki gunung sekte Hengyu. Dengan ketika sampai di sana, ia pun kemudian meletakkan menara kepala anggota keluarga Teng tepat di depan rumah keluarga Wangnya sebagai bentuk penghormatan atas janjinya yang telah berhasil memusnahkan seluruh anggota keluarga Teng sampai tak tersisa. Lalu memberikan penghormatan terakhir dengan berlutut di tanah di balik kesedihan air mata yang perlahan membasahi raut wajahnya. Sebelum kemudian setelah melakukan tindakannya ini, ia pun mulai bertindak barbar, menghancurkan secara brutal menara kepala keluarga Teng itu yang kali ini akhirnya berubah menjadi debu. Diikuti juga dengan suara lantangnya yang mengadu kepada ibu dan ayahnya bahwa dirinya telah membalaskan dendam keluarga Wangnya, dan ia kali ini akan berpegang teguh pada jalan ninjanya sendiri sekarang. Sebelum pada akhirnya setelah melakukan penghormatan terakhirnya ini, ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan desanya itu. Pergi meninggalkan desa, Wang Lin pun terbang di udara menuju sebuah lembah tempat dahulu terakhir kali ia pernah meninggoy. Membuatnya pun spontan teringat deja vu 400 tahun yang lalu akan kejadian menyeramkan pembantaian brutal keluarga Wangnya. Tetapi setelah keluarga Teng hancur, ia pun perlahan mencoba melupakan semua kejadian itu dan mulai kali ini tak lagi memiliki beban di pundaknya, sehingga mbahnya pun sekarang mulai bertekad sesudah menuntaskan semua dendamnya itu akan mengejar puncak kultivasi dan menjadi seorang kultivator abadi sejati. Dengan setelah menunjukkan tekad bulatnya ini, tubuh Wang Lin pun melompat dari atas tebing mendarat di tempat di mana ia pernah mokat dahulu, dan pada akhirnya tiba-tiba menghilang tak tahu rimbanya secara aneh di sana. Sementara Wang Lin menghilang tak tahu rimbanya dari TKP-nya, kini pun kita akan berpindah cerita ke TKP Sekte Piao Mio berada, yang mana pada saat ini Gao Qiming pun duduk termenung di kamarnya dengan cermin perunggu di depannya di balik ekspresi suram di wajahnya, dikarenakan 200 tahun yang lalu beliau meramalkan bahwa dirinya akan menderita sebuah bencana besar, tetapi demikian ia pun masih tak bisa meraba bencana itu yang tampaknya masih sangat tak pasti, jadi ia tak bisa mendapatkan detail yang tepat hanya dengan tingkat kultivasinya. Seiring berjalannya waktu,
Rasa malapetaka yang akan datang pun menjadi semakin kuat dirasakannya, terlebih lagi ketika ia mengetahui berita julid seluruh anggota keluarga Teng telah mokat. Ia pun tiba-tiba bisa menghitung sisa hidupnya yang kali ini menurutnya tersisa 20 hari. Dengan jika ia tak mokat dalam 20 hari itu, maka kemungkinan bisa dipastikan bencana besar akan mempengaruhi seluruh sekte Piao Miao-nya. Oleh sebab itu tak mau sektenya ini berada dalam bahaya hanya karena dirinya, ia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri atau bisa dikatakan bundir. Saat dibalik penyesalan amat dalam yang kali ini dirasakannya, ia pun secara membagongkan memukul dahinya menggunakan telapak tangannya yang berisi sinar cahaya emas, sehingga ketika telapak tangan itu menghantam dahinya, ia pun seketika pada akhirnya mokat. Dan spontan teringat dejavu kejadian 400 tahun yang lalu, Teng Huoyuan memintanya untuk menemukan lokasi keberadaan keluarga Wang. Yang dari hal itulah terjadinya asal-muasal pembantaian brutal dan sadis keluarga Wang Lin itu. Dan setelah Gao Qiming secara membagongkan memokatkan dirinya sendiri, kini pun kita akan kembali lagi ke TKP Wang Lin berada, yang mana pada saat ini Wang Lin pun sedang memandang negara jauh untuk terakhir kalinya di sebelah gelombang perpindahan kuno yang digunakannya untuk melakukan perjalanan lain. Dengan setelah memandang beberapa saat wilayah negara itu, ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam gelombang perpindahan kuno menghilang dari negara jauh. Singkat cerita, setelah menghilang selama setengah bulan, Wang Lin pun akhirnya tiba di gelombang perpindahan kuno. Dengan setelah memeriksa tempat ini, ia pun berdiri di tengahnya, mengeluarkan batu roh berkualitas tinggi dan meletakkannya di dalam susunan. Tetapi tanpa diduga, ketika Wang Lin melakukan hal ini, sebuah awan gelap pun tiba-tiba muncul dan segera bersatu, membentuk sesosok pemuda yang tampak sangat jahat. Dengan pemuda itu pun menatap secara ganas ke arah Wang Lin, menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya sontak merasakan akan bahaya sosok pemuda itu, yang bahkan ia tak sedikit pun dapat bisa menentukan mengenai tingkat kultivasinya menggunakan akal ilahinya. Oleh sebab itu tak mau terjerat akan masalah dengan pemuda ini, Wang Lin pun terus menuangkan energi spiritualnya ke dalam gelombang perpindahan kuno, mencoba untuk mempercepat perpindahannya agar menghilang dari hadapan pemuda itu.